Keterlaluan, teriak Sarah melempar ponselnya hingga layar ponsel mahal itu retak hebat. Wanita yang sudah bersuami itu kelihatannya sangat marah sekarang. Kenapa semakin lama Rehan semakin jauh dariku? Aku membenci itu. Lanjutnya, mulai mengeluarkan amarahnya lewat teriakan yang memekakan telinga. Setelah marah-marah, wanita yang menikah dengan Tuan Muda Wijaya itu tiba-tiba saja tertawa, tawa sinis. Ada yang ingin berpaling ternyata, bisik Sarah terkekeh jahat. Tak akan kubiarkan itu. Akan kulakukan semua cara agar kau tetap di sisiku, lanjut Sarah. Wanita itu kembali memungut ponselnya, lalu mengambil SIM card dan memasukkannya ke ponsel baru yang ada di laci tempat ia menyimpan ponsel cadangan. Halo sayang, sapa Sarah saat ponsel sudah menyala dan panggilannya sudah tersambung. Keesokan harinya Kinara kini sudah duduk di meja makan. Ia menunduk sedari tadi karena malu saat suaminya terus saja melihatnya. Apa yang sudah aku lakukan semalam? Gumam Kinara pelan sembari meremas jari-jarinya. Makanlah. Kinara langsung mengangguk dan mulai menyantap sarapannya. Wanita muda itu ingin sekali mengatakan masalah donor ginjal kakaknya, tapi ia takut akan membuat Rehan marah. Setelah selesai sarapan, Rehan pun langsung berjalan menuju mobilnya. Hari ini, laki-laki itu tak terlihat memakai pakaian formal, melainkan pakaian santai. Sepertinya ada niatan tak masuk kantor hari ini. Tuan, panggil Kinara, membuat Rehan yang tadinya ingin masuk mobil langsung berbalik. Kinara menjadi semakin gugup ketika dua laki-laki, Rehan dan Steve, menatapnya secara bersamaan. Ada apa Nona? Tanya Steve. Apa saya boleh minta tolong? Tanya Kinara ragu-ragu. Apa itu Nona? Tanya Steve mewakilkan tuannya. Saya sedang mencari pendonor ginjal untuk kakak saya. Mungkin Tuan berkenan mencari dan membantu saya untuk menemukan pendonor yang cocok. Jelas Kinara takut jika Rehan marah karena ia sudah lancang. Rehan tak merespon apapun. Laki-laki itu langsung masuk mobil dan Steve pun menutup pintu mobil. Tuan muda pasti akan mengusahakannya, Nona. Mendengar ucapan Steve, Kinara tersenyum senang. Terima kasih Tuan. Steve mengangguk lalu masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil keluar dari pekarangan rumah. Di dalam mobil, Rehan tampak termenung sejenak lalu menatap ke arah Steve. Perintahkan Dr. Leo untuk mencari pendonor ginjal itu, Steve. Tita Rehan tegas. Meski laki-laki itu tak merespon tadi, namun ia tetap saja mendengar dan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Kinara. Baik Tuan, kau punya kabar apa tentang Sarah? Tanya Rehan mengalihkan pembicaraan sembari memijit kepalanya. Seketika ia langsung tersenyum saat mengingat semalam ia dipijit dan juga tidur dalam keadaan duduk sembari dipeluk Kinara. Melihat sang tuan tersenyum, Steve malah ragu menyampaikan kebenarannya. Anda ingin tahu sekarang Tuan? Tanya Steve benar-benar tak ingin mengganggu kebahagiaan tuannya. Steve pun mulai menceritakan, bahkan memperlihatkan semua bukti apa yang sudah ia ucapkan. Mendengar serta melihat semua itu, Rehan tampak sudah tak tersenyum seperti tadi. Laki-laki itu langsung berubah drastis. Apa Anda akan tetap ke rumah Nyonya Sarah? Tanya Steve. Tujuan awal Rehan memang ingin ke rumah Sarah karena sudah lama ia tak menghabiskan waktu dengan istrinya itu. Iya, jawab Rehan menyandarkan kepalanya lalu menutup matanya. Masih terlihat jelas amarah dari wajah laki-laki beristri dua itu. Steve pun tak mau banyak tanya lagi. Jika tuannya ingin A, maka haruslah A. Sesampainya di rumah pertama, Rehan bersama sang istri laki-laki itu langsung turun. Tentu saja amarahnya belum reda, bahkan semakin membara saat melihat Sarah yang sepertinya sedang bertelepon di teras rumah. Sayang, teriak Sarah langsung berlari ke arah Rehan dan memeluk laki-laki itu. Aku merindukanmu, ucap Sarah manja. Kau hidup dengan baik ya, walau aku tak di sisimu, ucap Rehan tak membalas pelukan istri pertamanya. Kau bahkan tak bisa melihat kalau aku tidak baik-baik saja tanpamu, sahut Sarah berdecak kesal. Sarah pun melepaskan pelukannya lalu berjinjit ingin
mencium pipi sang suami. Hanya saja Rehan tampak sedikit menghindar. "Kenapa?" tanya Sarah dengan ekspresi sedih. "Apa kau tak mau membiarkan aku masuk?" "Hah?" tanya Rehan menyelipkan beberapa helai rambut Sarah ke belakang telinga. Wanita itu langsung tersipu dan menggandeng tangan suaminya lalu masuk ke rumah. Melihat tuannya tak marah seperti biasanya, Steve tampak bingung, namun ia yakin tuannya bukanlah orang yang mudah memaafkan. Ia yakin ada sesuatu yang sedang direncanakan tuannya itu. Sore harinya, "Bibi, apa aku boleh memasak?" tanya Kinarah menatap penuh harap pada sang kepala pelayan. Bibi Ella langsung menggeleng sembari tersenyum. "Aku ingin memasak sesuatu untuk suamiku," ucap Kinarah. "Katakan saja apa yang ingin Anda masak, Nona. Kami akan menyediakannya tanpa Anda harus berlelah-lelah," ucap Bibi Ella. "Tapi aku ingin memasaknya sendiri. Aku mohon izinkan aku. Aku janji tidak akan terluka atau membuat kekacauan." Kinarah memasang wajah yang menggemaskan membuat Bibi Ella menghela nafas panjang. "Baiklah, tapi di bawah pengawasan saya." Kinarah langsung melompat riang, membuat Bibi Ella refleks ingin menggapai Kinarah. "Jangan loncat-loncat, Nona." Kinarah tersenyum manis lalu memulai kegiatan memasaknya. Entah mengapa tiba-tiba saja ingin sekali memasak untuk sang suami, lebih tepatnya ingin menarik perhatian Rehan. Malam harinya, Rehan baru saja pulang dari rumah Sarah. Laki-laki itu tampak lelah karena harus mendengarkan celotehan Sarah yang tak berguna dan mengikuti kemauan Sarah. Bukan tanpa alasan ia melakukan itu. Ia hanya ingin melihat sejauh mana Sarah terus berpura-pura di depannya. "Anda tidak ingin langsung membongkar kebenarannya, Tuan?" tanya Steve fokus menyetir mobil. "Tidak, aku ingin melihat sejauh mana dia bersandiwara di depanku, Steve. Aku ingin melihat rencana-rencana liciknya hingga ia tak sadar jika rencana itu telah membongkar rahasianya yang selama ini ia tutupi," jawab Rehan dingin. "Saya pikir Anda akan mengamuk, Tuan." Rehan langsung terkekeh kecil, membuat Steve merinding. "Ada saatnya aku mengamuk, Steve. Untuk sekarang, aku akan mentolerir karena dia adalah wanita yang pernah aku cintai," saut Rehan tersenyum licik. Steve tak tahu apa yang sedang direncanakan tuannya. Yang pasti ia yakin tuannya sedang tidak main-main dengan ucapannya tadi. Sesampainya di rumah istri siri, Rehan turun dari mobil. Sudah ada Bibi Ella yang menyambutnya di pintu. "Selamat malam, Tuan Muda." Rehan langsungnya mengangguk saja dan memperhatikan sekitarnya yang sepi. "Nona sudah tidur dari tadi, Tuan." Mengerti akan tatapan sang tuan, Bibi Ella pun menjelaskan tanpa ditanya terlebih dahulu. "Tadi sore Nona memasak untuk Anda. Mungkin Nona berpikir jika Anda akan pulang sore atau maghrib seperti biasanya," ucap Bibi Ella ikut berjalan di belakang sang tuan. "Memasak untukku?" tanya Rehan menghentikan langkahnya menatap kepala pelayan. "Benar, Tuan, tapi Nona membuang makanan itu karena Anda tak kunjung datang," jawab Bibi Ella. Ya, kali ini Rehan pulang sedikit larut karena harus berurusan dengan Sarah. Rehan tak merespon lagi dan memilih masuk kamar. Di sana tampak Kinarah sudah tidur sembari meringkuk tanpa selimut. "Kau memasak untukku? Kau benar-benar ingin menarik perhatianku ya?" bisik Rehan saat ia sudah ada di tepi ranjang. Laki-laki itu mengelus kepala sang istri lalu menarik selimut tebal menutupi tubuh istrinya dari serangan hawa dingin. "Karena kau membuat hatiku senang untuk malam ini, kubiarkan kau beristirahat." Sebelum beranjak dari posisinya, Rehan mencium rambut Kinarah lalu mencium pipi kiri istrinya dan bahu sang istri. Bangun pagi Kinarah kali ini berbeda. Wanita itu dikejutkan dengan satu menu sarapan yang sungguh membuat ia tak berselera makan. "Selamat menikmati, Nona." Kinarah antara senang dan juga takut melihat ekspresi suaminya yang kini tengah menatapnya menunggu ia memakan sepiring nasi goreng udang. "Tuan memasak untuk Anda, Nona. Ia bangun lebih pagi daripada Anda. Ia masak sendiri loh. Ini adalah pertama kalinya. Jangan sampai Anda menolak memakannya." Ia masih ingat penyampaian Bibi Ella saat baru saja turun ke bawah. Sungguh ia tak menyangka
akan mendapatkan sepiring nasi goreng udang buatan Tuan Muda Wijaya. Kebaikan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya, atau kejahatan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya? Apa kau akan terus menatap nasi goreng itu sampai malam? Tanya Rehan dingin, membuat Kinarah tersadar dari lamunannya. Maafkan saya Tuan, saya hanya sedikit gugup. Kau sebegitu senangnya ya dengan masakanku, ucap Rehan tersenyum sinis. Iya Tuan, saya sangat senang, sahut Kinarah. Makanlah, sebelum kau tak akan bisa makan lagi untuk selamanya, tegas Rehan menyantap sarapannya. Sembari sesekali melirik Kinarah yang tampak ragu memakan nasi goreng buatannya. Enak, jerit Kinarah dalam hati saat satu suapan nasi goreng udang masuk ke mulutnya. Tampak Rehan tersenyum kecil saat melihat Kinarah lahap memakan masakan buatannya. Flashback on. Bangun lebih pagi daripada istri adalah hal yang pertama kali dilakukan Rehan. Laki-laki itu tiba-tiba ingin sekali memasak untuk Kinarah. Mendengar semalam sang istri sudah memasak untuknya, walau belum sempat ia cicipi, membuat hati nuraninya ingin membalas perlakuan manis itu. Ini adalah pertama kalinya ia memasak untuk orang lain. Sebelumnya ia hanya memasak untuk dirinya sendiri. Jika memang sedang ingin memasak saja, statusnya sebagai orang terkaya di negara ini tak membuat ia enggan untuk memasak. Hanya saja, memasak bukanlah kegiatan yang terlalu disukai. Jadi ia tak akan memasak jika bukan karena keinginan sendiri. Setelah membersihkan wajah, Rehan menatap sekilas istrinya yang masih terlelap. Senyuman manis langsung terbentuk di wajah tampannya itu. Rehan pun langsung berjalan menuju dapur, di mana keadaannya juga masih sepi. Orang-orang masih tidur. Sekarang hanya saja ia tetap membangunkan Bibi Ella untuk membantunya. Anda ingin memasak apa, Tuan? Tanya Bibi Ella. Raut wajah terkejutnya tak bisa ia sembunyikan saat sang tuan mengatakan ingin memasak. Kau hanya perlu memotong semua bahannya. Aku benci memegang bawang. Setelah itu sisanya aku yang kerjakan dan kau boleh pergi, jelas Rehan dengan ekspresi datar. Baik Tuan. Rehan pun tinggal mengatakan apa saja bahannya dan Bibi Ella langsung mengambil lalu memotongnya. Setelah Bibi Ella memotong semua bahan, kepala pelayan itu pun langsung pergi sesuai ucapan awal tuannya. Rehan langsung memasak sepiring nasi goreng udang. Wajahnya tampak fokus tak berekspresi saat memasak sarapan untuk istri sirinya. Setelah sarapan, istrinya sudah matang. Rehan pun menghiasi nasi gorengnya secantik mungkin. Sungguh ia tak mengada-ngada. Ia memang ingin melakukan ini yang bahkan belum pernah ia lakukan untuk Sarah. Cantik dan enak, aku yakin 100% dia pasti suka. Apa saja kalau tidak suka? Flashback off. Terima kasih Tuan untuk makanannya, ucap Kinarah tersenyum manis. Kini wanita itu tak menundukkan kepala. Ia mengangkat kepalanya menatap sang suami yang akan pergi ke kantor. Berterima kasihlah dengan benar nanti malam, bisik Rehan mendekatkan wajahnya. Tubuh Rehan mendadak tegang saat Kinarah berjinjit dan mencium pipinya. Sembari tersenyum malu, Kinarah mengangguk mengiyakan apa yang dibisikkan suaminya tadi. Rehan langsung menegakkan tubuhnya lalu pergi dengan ekspresi datar. Tak ada yang tahu apa yang sedang dirasakan laki-laki itu karena ekspresinya yang datar. Di dalam mobil, Rehan menutup wajahnya dengan tablet yang ia pegang. Ia tersenyum senang, bahkan sangat senang. Beginikah rasanya mendapatkan ucapan terima kasih yang manis setelah kita memberikan sesuatu. Melihat itu, Steve hanya bisa tersenyum dalam hati saja. Tuannya sepertinya sudah merasakan jatuh cinta untuk kedua kalinya. Semoga pilihan yang kedua ini lebih baik dari yang pertama. Sepeninggalan Rehan, Kinarah pun masuk kembali ke rumah sembari tak henti-hentinya tersenyum. Wanita itu sangat bahagia menerima perlakuan manis dari suaminya. Ia sangat bahagia, meski tak tahu bahagia ini hanyalah sementara. Di sisi lain rumah utama keluarga Wijaya, bagaimana situasinya?
Tanya Nyonya Ambar pada asistennya. Semua berjalan lancar dalam beberapa hari ini, Nyonya. Tuan muda rutin ke rumah Kinara dan sekarang sangat jarang mendatangi Sarah. Jelas Regan, asisten Nyonya Ambar. Apalagi Sarah sepertinya sudah ketahuan selingkuh oleh Tuan muda. Saya rasa Tuan semakin tak mau bertemu dengan Sarah, Nyonya. Lanjut Regan. Baguslah. Dengan begini Sarah akan mudah aku singkirkan, saut Nyonya Ambar tersenyum licik. Lalu bagaimana jika Tuan muda malah menyukai Kinara, Nyonya? Tanya Regan. Mendengar itu senyuman Nyonya Ambar langsung lenyap. Namun sedetik kemudian senyuman licik pun kembali terukir di bibir wanita tua itu. Menyingkirkan pelayan rendahan seperti dia sangatlah mudah bagiku, jawab Nyonya Ambar yang diangguki oleh asisten setianya. Sayang, panggil Sarah manja dari balik selimut tebal yang menutupinya. Iya, laki-laki yang dipanggil pun langsung menoleh karena posisinya kini tengah berdiri dan memakai baju. Kau ingin kemana? Tanya Sarah. Ada pekerjaan yang harus ku handle sekarang. Aku akan pergi sebentar saja. Tidak, Ian. Jika kau pergi, maka hubungan kita berakhir. Kau tahu, aku merasa seperti di sini karena setelah kau tidur denganku, kau malah meninggalkanku, teriak Sarah marah. Ian pun menatap bingung ke arah Sarah, lalu mendekati wanita yang sudah lama ia kencani. Hanya sebentar sayangku, 1 jam saja. Setelah itu, aku langsung datang kemari, ucap Ian, berusaha membujuk karena memang ia ada pekerjaan penting. Pilih pekerjaanmu atau aku? Tanya Sarah duduk, lalu meraih pakaiannya. Ian pun langsung meraih tangan Sarah dan menghentikan wanita itu saat hendak memakai pakaian. Oke, aku akan membatalkannya untukmu. Sarah tersenyum senang mendengar itu, lalu membuang bajunya ke sembarang arah. Kau harus menghargai waktuku, Ian. Sulit bagiku untuk bertemu denganmu di siang hari seperti ini. Jika aku tak berhasil mengelabui anak buah Rehan yang mengawasiku, bisik Sarah sembari menyentuh rahang tegas Ian. Wanita itu sangat yakin kalau sudah berhasil mengelabui anak buah suaminya atau asisten suaminya, sehingga rahasianya masih aman sampai detik ini. Laki-laki yang kerap dipanggil Ian itu pun tersenyum penuh arti. Oke, tapi 2 ronde lagi ya, balas Ian. Sarah sangat menyukai Ian yang lebih daripada lembut suaminya. Apapun untukmu sayang. Keduanya kembali melakukan kegiatan yang baru saja mereka lakukan beberapa jam yang lalu. Sarah sangat senang karena bisa mendapatkan kesenangan dari Ian dan mendapatkan harta berlimpah dari Rehan. Sungguh hidup yang sempurna, bukan?